teks tanggapan yang dari pembelajaran teks tanggapan. Kok yang diimplementasikan itu maksudnya apa ya? Kok ada kata yang diimplementasikan? Yang dilaksanakan. Hah? Yang dilaksanakan, Bapak. Bukan. Kan sudah cukup secara tersirat tentang prosedur dan hasil karya siswa dalam pelaksanaan pembelajaran ya aja teks tanggapan, bukan yang diimplementasikan. Itu aja ya. Yang diimplementasikan seperti kalimat tidak selesai itu. Ya. Jadi tugasmu sekarang mengubah kalimat itu menjadi karya siswa dari pelaksanaan pembelajaran teks tanggapan, karena titik, nggak usah yang diimplementasikan. Soalnya yang diimplementasikan kemana gitu, misalnya begitu kalimatnya. Atau untuk apa bisa. Ya, yang kedua, jelaskan, buktikan, terperinci itu seperti apa, menyeluruh itu seperti apa. Harus begitu. Ya. Berarti Deskripsi gambaran, deskripsi desain ini kurang lengkap ini. Nggak jelas tuh. Iya, Bapak. Berarti dibuktikan terperinci dan menyeluruhnya tadi. Iya. Jadi uraikan lagi yang jelas ya. Supaya sambung dengan subjek dan lokasi penelitian. Ya. Iya, Bapak. Tadi besok dilengkapi loh itu yang bukan Malang loh. Kalau Malang itu Malang Raya bisa atau Kabupaten Malang juga boleh. Tapi padahal ini 21 Kota Malang ya. Iya, Pak. Masih Kota Malang. Warnanya lebih cerah itu loh. Supaya lebih mudah dibaca hurufnya itu. Enggak gelap semua nih. Untuk tahapan penelitian loh. Itu Ya. kalau di Google Doc putih, Pak. Tapi iya kalau di download ya pokoknya waktu jadi skripsi nanti terang ya. Iya, Pak. Terus uraiannya mana ini? Kan gambar nih. Uraiannya tentang ini mana? Langkah-langkahnya. Di dalam Pemilihan topik itu seperti apa? Pengumpulan data yang apa itu? Seperti apa kan nggak ngerti aku. Ini cuma gambar dok. Rinciannya kemana? Kalau di Google Doc itu bawahnya ada Pak pemilihan topik, merumuskan tujuan penelitian dan merancang metode penelitian gitu. Pertama. Download kok hilang? Nah, mungkin kalau di download ke Word hilang sepertinya, Pak. Atau jangan dibentuk bagan apa Pak, diuraikan saja. Ya apa? Diuraikan saja, tidak dibentuk bagan seperti itu. Boleh saja ini. Hanya harus ada uraian. Ya. Oh iya Pak. Berikut adalah tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian. 1, pemilihan topik. 2, atau apa gitu. A, B, C ini kan 3 titik. Mungkin 3 titik atau A, B, C bisa ini. A, B, C, apa pemilihan. Pemilihan ini adalah berapa pemilihan topik. B, kedua penumpang begitu. Oh iya Pak. Ya, dirinci. Iya Pak. Seperti apa pilihan topik itu nanti dialihkan lagi. 3.4 ini nggak begitu detail saya baca. Moga-moga sama dengan di atas ya. Sumber datanya kan apa sumber data itu? Sumber Sumber datanya. data ini kan apa? Karya teks tanggapan ya. Apa ya? Pak? Iya, karya siswanya. Oh, kok Ada kapan 2. data sekunder primer. Kak Agus kok podo ya mau Agus.
Nyontok tes apa iki? Lihat lihat skripsi, Pak. Data primer, data sekunder. Lah ya. Tek Agis kok ya ngono Tek Agis apa Tek Risma ya? Berarti tidak pakai data primer, data sekunder apa, Pak? Tak takoni data primer apa itu? Dokumen karya teks tanggapan siswanya. Data sekundernya, Sekundernya rekaman dan catatan lapangan selama pembelajaran berlangsung. Dokumentasinya. hanya penunjang. Penunjang. Sekunder kan penunjang. Nggak begitu diperlukan, yang penting primer. Ini kualitatif tapi gayamu gaya kuantitatif ini. Oh, berarti satu data gitu Primer cukup. sekunder itu hanya ada di penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif nggak ada itu. Semua data penting kualitatif. Tidak ada primer, ada sekunder. Semua data penting. Baik, Pak. Direvisi. Rekaman dan catatan lapangan sangat penting itu. Bukan sekunder itu, primer itu. Teks tanggapan juga primer. Sekunder. Kecuali di statistik itu ada rumusnya itu. Jadi ini ada yang ditiru ini, karena kok berseragam. Mungkin salah, dibiarkan akhirnya turun temurun nih. Kalau kuantitatif boleh. Terus teknik data, jadi KB penting ya, datanya penting ya. Jadi pengenaan ini menggunakan dua sumber data, yaitu teks tanggapan siswa dan hasil rekaman atau catatan lapangan. Iya, Pak. Sama-sama penting, nah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada ini adalah observasi non partisipan. Loh, ini kan kuantitatif ini. Maksudnya saya. Ini kuantitatif ini. Oh iya, Pak. Itu soalnya saya yang ngajar, tapi yang nyatet itu teman saya gitu, Pak, yang dokumentasi dan nyatet Saya ngajar kejadian. apa? Saya. Guru observer. Penelitinya sebagai guru. Terus observernya itu ada rekan saya, 2 orang, 1 dokumentasi, 1 yang mencatat. Loh. Oh, itu kan hanya tenaga. Berarti Yang istilahnya kamu apa, Pak? teliti kan bukan peran rekanmu dan peran guru kan, bukan kan? Bukan. Tapi hasil dari dokumentasi dan observasi itu toh. Iya. Lha apa kok ono non partisipan itu barang. Mmm, Kenapa? iya Itu sih. iki penelitian kuantitatif. Iki tak arek lek teknik IPA rek iki. Awakmu nyentuh skripsi ini lek teknik matematika apa kimia ngono iku. Keliru. Berarti non partisipannya dihapus sama, Pak? Observasi saja? Teknik pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan untuk memperoleh data dalam penelitian ini pengumpulan datanya dilakukan dengan cara merekam semua kegiatan dalam bentuk dokumen foto dan mengamat dan hasil observasi tentang ngono ae. Oh iya, Pak. Nggak usah menyebutkan rekanmu, anumu, nggak usah.
Baik, Bapak. Hmm. Kecuali tapi ya penting juga misalnya apa yang memfoto itu apa ya? Foto itu untuk apa sih? Foto itu sama apa? Foto untuk apa? Untuk bukti penelitiannya, Pak. Hah? Sama ini menjelaskan di apa, hasil kan ada langkah prosedurnya. Nah, itu lewat foto gitu, ada fotonya sama Nggak penting. uraian. Nggak penting. Berarti Di lampiran saja bahwa kan ini untuk menjawab bahwa kamu benar-benar melakukan penelitian, benar kan? iya, Tapi kan data itu bukan, tapi kan foto itu bukan data kan? bukan hanya apa ya, gambaran waktu Alah, pada penelitian. kalau iki lo pamer ngono kan? Aku penelitian gitu kan? Iya, sama langkahnya Kosong. gitu, Pak. Nggak usah berarti di Loh bagaimana tahu kalau dengan foto itu langkah ini? diuraikan di bawahnya foto. Aku juga nggak ngerti ya. Apa waktu di foto itu dia kecuali video, kalau foto dua dimensi, apakah itu rekayasa atau tidak kan? Saya nggak tahu. Untuk Mmm. gawe-gawe ya iso. Yang penting tuh uraiannya itu. Oh, iya, Pak. Bagaimana pengumpulan data itu dilakukan untuk dokumen, bagaimana cara mendapatkan dokumen, untuk pengajaran bagaimana mendapatkan data-data tentang pembelajaran, untuk observasi bagaimana mendapatkan data observasi kan, bener kan? Iya, Pak. Nggak usah gurumu apa koncomu atau guru yang diteliti mbak foto ini loh Pak sedang melakukan observasi, nggak penting. Kecuali penelitianmu berhubungan dengan perilaku, misalnya judulnya ini, perilaku guru dalam melakukan observasi, baru foto penting. Mmm. Lagi enggak kan loh, enggak penting, bukan data itu bukan data, Oh, iya, Pak. ya. Terus, ono Berat yang lampiran, berarti datanya foto-foto di lampiran ada foto-foto kegiatan gitu aja boleh. oh, iya, Pak. Berarti datanya hanya dokumen karya siswa, Pak, ini? Ya, foto-foto tertulis Oh, iya. hasil, misalnya hasil coret-coretan. Ada yang saya pilih itu Kan ada dari pedoman observasi itu. oh, iya. Ada pedoman apa lagi, instrumen apa lagi ya kan, itu tunjukkan aja instrumen itu. Ada instrumen untuk pengumpulan data. Ada enggak? Kalau ada, ya sudah cantumkan itu malah. Malah foto. Nggak penting. Iya, Pak. Ya. Iya. Pentingnya kalau dibuat laporan, hanya untuk mengatakan, itu loh, saya benar-benar ke sekolah, ini loh benar-benar tuh, ya. Iya, Bapak. Orang PPG itu bisa, termasuk fotomu di depan nembot nama sekolah juga boleh. Hanya untuk menunjukkan bahwa kamu datang ke sekolah itu. Ya, Iya, Pak. terus susunan dewe loh, ya, sesuai dengan ini. Kamu menggunakan tahapan pengumpulan data ini ya, satu, Iya. dua ini ya, kotak-kotak itu. Dengan Iya. instrumen, ya, tunjukkan buktinya, seperti apa penyusunan instrumen itu. Ya, Iya, Pak. jadi harus ada draft tentang instrumen. Instrumen untuk apa? Misalnya untuk menganalisis atau untuk memperoleh dokumen-dokumen, tabel-tabel atau pedoman observasi, pedoman wawancara kalau ada wawancara. Saya lupa kemarin itu ada wawancara enggak ya? Lupa saya. Iya, Pak. Sesuaikanlah ya. Iya. Apa ini? Lembar observasinya, Pak, Apa ini untuk salsa ini? mencatat. Teman saya yang mencatat. Apa tidak usah, Pak? Berapa? Di lampiran saja? Pedoman lembar observasi. Ini pedoman observasi, bukan lembar observasi. Bakunya itu pedoman observasi. Terus
Terdiri dari apa? Ini di lampiran juga, ini di lampiran saja ini. Iya, Pak. Kamu uraikan, digunakan pedoman observasi untuk memperoleh bla 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 bla. Pedoman observasi terdiri dari identitas observer, identitas lokasi observasi, pertemuan, ngono loh. Iya, Pak. Jadi diuraikan, paragraf atau orang paragraf, ya. Iya, Bapak. Oh, ini lampiran ini. Loh, dalam pertemuan pertama, pemodelan dan pengenalan. Rabu, gak usah Rabu, Kamis Jumat itu urusanmu itu. Ya, Iya, Pak. umum aja. Malam Jumat terserah lah. Ya, nggak usah kayak Rebu-Rebu ini lah lapo. Oh, berarti Terus ya tidak dalam sebebas tabel itu. ada nomor aktivitas pembelajaran dan catatan lapangan. Deskripsi respon, ya apa sih? Catatan lapangan dalam kurung deskripsi respon siswa kendala, ya apa sih? Jelas no, apa iki nggak jelas no. Eh, Catatan lapangan tapi deskripsi respon siswa, ya apa sih? Bingung aku. Karepe apa iki? Karepe apa iki? mencatat segala respon dan kalau ada kendala gitu, Pak. Loh, kendala apa? Ono pertanyaan gini, guru memperkenalkan website literasi cloud ya atau apa apa kemarin tuh laman site apa situs web Situs webnya. literasi cloud dan cara akses kan baru kayak keliru. Pertanyaannya keliru. Berarti catatan lapangan saja gitu, Pak. Eh, yang nomor 1 itu gini loh. Tunggu no. Iya, Gak Pak. tak omong ini loh. Guru aktivitas pembelajaran. Guru memperkenalkan situs web literasi cloud. Ya kan? Iya. Memperkenalkan apa nih? Memperkenalkan ya diakses bahwa literasi cloud ini memiliki buku begini-begini, begini-begini gitu, Pak. Apakah itu penting? Prosedur, dalam prosedur yang pertama. Guru mengajarkan atau guru memperkenalkan cara mengakses website itu kan cukup. Hmm, Gak usah cerita, waktu ini gak ono atau gak penting. Karena kan dia meneliti tentang, nanti kan nggak ada pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan literasi cloud, kan enggak kan? tidak. Nah iya, lah apa kan perlu memperkenalkan barang. Waktu Hmm. itu pendek loh, Iya, Pak. waktunya pendek ini. Ini agak merekayasa ini, saya yakin. Langsung aja, ya, Iya, langsung Pak. aja. Jadi nggak penting memperkenalkan, tapi hanya sedikit misalnya eh, anak-anak nanti akan bekerja di website literasi cloud, yaitu apa situs yang di dalamnya ada banyak bacaan dan nanti kamu harus akses ke sana ngono tok cukup bes Nah itu, Pak, ya maksudnya. Iya, cuma lalu begitu. ora salah apa ikut tok. Jadi yang pertama kalau berkenaannya guru meminta siswa atau guru mengajarkan cara mengakses literasi cloud, ini menjadi kendala, ini menjadi data. Kenapa saya anggap data? Karena nanti akan ada ketemu kesulitan. Nah, kalau siswa gagal karena kesulitan prosedur, maka itu kesalahan semu. Bukan sebenarnya, namanya halo efek. Halo efek itu kesalahan yang bukan karena substansi, tapi karena prosedur.
Iya, Pak, Paham? paham. Jadi harus dibedakan antara dia gagal karena memang tidak bisa menulis teks negosiasi, atau dia gagal karena memang tidak bisa teks negosiasi, tetapi bukan karena nggak ngerti negosiasi, bukan karena tidak mengerti teks negosiasi, tapi karena dia tidak bisa mengakses situs web, ya. Ya, Pak. Nanti bedakan karena itu dicantumkan boleh sebagai data. Kalau yang siswa itu tidak bisa menulis teks tanggapan karena dia tidak bisa mengakses, maka datanya tidak boleh digunakan. Dia tidak termasuk kategori untuk dijadikan data. Paham? Paham, Bapak. Ya. Terus benar lagi siswa berhasil mengakses dan login ke literasi. Loh, apa pentingnya apa? Itu kan Apa awalnya pentingnya? awalnya, waktu di sana itu pakai WiFi sekolah. Nah, tapi WiFi sekolahnya lemot, Pak, kendalanya. Terus Loh, beberapa beberapa siswa itu inisiatif menyalakan hotspot pribadinya untuk teman-temannya yang lain gitu. Ada beberapa siswa dan saya sendiri juga menyalakan gitu. Jadi tetap semua pada akhirnya berhasil mengakses gitu meskipun di awal ada kendala WiFi yang lemot. apakah ada pertanyaan, apakah masalah penelitianmu salah satunya apa bagaimana keberhasilan siswa mengakses atau login ke literasi cloud? Tidak, Pak, tapi ya katanya Bapak kemarin apa saja yang terjadi di lapangan diceritakan, Pak. Loh, iya, tetapi ini masuk ke studi awal, bukan sebagai data. Berarti Jadi tidak dia di ceritakan, kamu ceritakan bahwa pada studi awal ada siswa yang tidak bisa mengakses. Kemudian guru melakukan pelatihan apa sehingga akhirnya semua siswa bisa login ke situs web. literasi cloud. Cerita sadurunge iku nggak usah masuk ke lembaran observasi, Oh, iya, Bapak. ya. Ya. Jadi dasarnya karena ada studi awal, karena tidak ada masalah teknis masuk dan tidak masuk, bisa masuk dan tidak bisa, atau gini, bisa mengakses atau tidak bisa mengakses itu bukan bagian dari data, ya. Ya. Tapi tetap kamu ceritakan di awal, engkau, ya, Iya, Pak. di hasil itu loh, kamu Oh, ceritakan iya. di awal-awal. Hmm. Terus nomor 3 untuk apa itu? Guru mau memodelkan pembacaan buku Sihir Otir. Itu gurunya, apa, meminta anak-anaknya mengakses juga yang sihir otir dulu, diberi contoh gitu, Hmm. Pak, diberikan Hmm. contoh. Terus dari sihir otir itu dibuat teks tanggapan karya, Kenapa saya kok gurunya. katanya awalnya kan literasi cloud itu banyak bacaan. Kenapa memilih sihir otir? Karena sihir otir ini, jenjangnya dia masih A2 dan sangat sederhana gitu, Bapak, sehingga Hmm. Nah, saya bacaannya bisa memperoleh informasi itu di mana? ada di website-nya tulisan jenjangnya. Bukan di penelitianmu itu loh. Iya, Itu mana yang bercerita bahwa sihir otir tetap ini ada bacaan yang tepat karena dia masih bersifat dasar dengan sangat dan mudah untuk dipahami nanti. belum diuraikan. Lah kau ujuk-ujuk nyilih sihir otir. Oh, berarti itu juga diuraikannya di metode, Pak? Jadi digambarkan, Oh, iya. semua bacaan yang kamu pilih harus diceritakan. Barulah dari situ lahirlah pedoman observasi. Oke. Mmm, Apa ya? oh, iya iya, Pak. Berarti ana asbabul nuzule.
Paham ya? Tempatnya di mana terserah udah itu. Yang penting ada referensi rujukan bahwa memang sihir otir atau bacaan yang lain itu tepat ya. Iya, Pak. Terus lanjut. Ini catatan lapangan, kok catatan lapangan? Ayo dibusek catatan lapangan itu. Gak cocok belas. Diganti dengan apa? Dengan Deskripsi respon siswa, kendala ini dilangi. Karena ya, ini hanya isinya yo kendala, yo masalah, yo macam-macam. Tapi memang kolom itu isinya deskripsi respon siswa, ya toh? iya. Ngono ae. Aja nggak masalah. Aja nambah-nambah masalah lah. Respon siswa, ya sudah. Ayo dibenahi, dipikir lagi nih, betul itu data atau bukan ya? Iya, Bapak. Jadi pedoman observasi ini adalah pedoman untuk mengobservasi dalam pemerolehan data. Itu diingat itu, ya. Iya, Bapak. Nih, ngono. Terus teknik analisis data iki padha seragam kabeh. Ya, model interaktif Miles Haberman dan Saldaha. Padahal awakmu gurung maca bukune. Belum, Oleh Bapak. ndi kowe iki? Hah? Lihat-lihat di skripsi, Bapak. Gimana? Bukunya seperti apa? Mas. Sampulnya apa? Kalau kan sampulnya putih, ada grafik-grafik. Karena saya punya. Karena saya punya. Kamu dari orang lain ini. Berarti kalau dari orang lain gitu ditulis dalam gitu, Bapak. Enggak oleh. Kan banyak itu di website di mana-mana banyak itu yang membahas tentang model interaktif Miles Haberman dan Saldana ini. Jangan meniru-niru orang, boleh sebagai acuan boleh, tapi bukan plek-ketiplek, bukan plek-ketiplek, tapi salah ya, Bang. Ini kan Iya. salah ya, Pak ya. Harus dicek, cek and recheck. Ya, Iya, apa Bapak. benar reduksi data dulu apa enggak itu. Ya, tapi sebenarnya walaupun ini nanti kesalahannya sih entar dulu. Sebenarnya kamu nggak kemana sih. Oh, ada bukunya sebenarnya sih. Ini aku aneh ya, kamera saya kok nggak bisa ya. Oh, bisa deh. Oh, bisa. Oh, nggak bergerak tapi. Sepertinya kalau share screen kameranya jadi tidak bergerak, Bapak. Kalau dibuat share screen. Hmm. Oh iya, dan nggak usah kamera-kameraan. Iya. Lancar. Jadi itu dia ya, dicoba dipahami lagi. Golek orang ini kurang kaya ini, kurang. Hmm.
Sebenarnya yang saya punya penelitian menggunakan Miles and Habermas waktu itu. Miles and Habermas itu nggak begitu terkenal, banyak yang nggak menggunakan Miles dan Habermas sih. Waktu itu zaman nggak enak itu saya sudah menggunakan ini. Ini bukunya sudah ketemu itu. Tapi Hmm. nggak seperti ini. Ini ada orang yang menggunakan ini direkayasa sendiri, kemudian ditiru turun temurun, sehingga nggak keluar data proyeksinya, matriknya juga nggak kelihatan, matriknya itu sini. Ini karena kamu niru milik orang lain yang nggak lengkap mengutipnya. Jadi akhirnya salah turun temurun aja nih. Sebenarnya reduksi data, sebelum reduksi itu ada proyeksi data sebenarnya. Ada metafosa, ada sebenarnya gitu sih, tapi S1 nggak apa. Kalau S1 nggak apa-apa, ya. Iya, Pak. Kadang-kadang dosen juga banyak nggak ngerti juga sih. Ya, akhir-akhir ini saja Mas Haberman itu banyak orang menggunakan, tapi saya sudah menggunakan tahun nggak enak biar. Hmm. Iya, Pak. Nah, ini bukunya saya membelinya itu tahun 1992 Waduh. terbitan itu saya. Lama sekali, tapi masih ada. Baik, reduksi data ada. Kalau kamu menyebutkan ada pemilihan, ya, Iya. ada pemilihan. Kamu belajar teliti deh. Ada penelitian, ada pemusatan, ada transformasi. Ini kamu tunjukkan kegiatan tiga ini. Coba contohkan di mana? Yang pemilihan mana pemilihan? Mana? Kak Ono. Ya kan? Pemusatan mana pemusatan? Kak Ono. Mana pemusatan? Transformasi mana transformasi? Jadi pemilihan, pemusatan, transformasi itu langkah-langkah untuk menganalisis secara spesifik data. Tapi kamu kan nggak ada. Yang ada fokus analisis teks tanggapan, kode siswa, fokus analisis deskripsi hasil. Nggak ada penciri pemilihan itu. Nanti kan ono. Tahu-tahu klasifikasi. Ada enggak klasifikasi di sini? Reduksi data enggak? Ada enggak? Nah ini, setelah proses tersebut dianjurkan dengan nah ini ada, mengklasifikasikan sesuai dengan landasan penelitian. Tapi untuk menjadi klasifikasi ini, di tabel 3.3 ini, ada 3 langkah yang kamu lakukan, yaitu pemilihan, pemusatan, dan transformasi. Salah satu pemilihan keterangannya, jika ada siswa yang gagal menulis teks negosiasi, karena tidak bisa akses terhadap cloud, terhadap apa itu mau Situs apa web mau literasi cloud. usul itu, maka tidak menjadi data. Gitu loh. Oh ya. Jika siswa terlambat menyerahkan besoknya, maka datanya tidak dimasukkan sebagai data, kan loh. Itu kan pemilihan itu. Pemilihan data kan. Iya, Nanti Pak. sehingga misalnya siswa yang kamu teliti 40, mungkin nanti akhirnya sisa 30. Nah, yang 10 kamu jelaskan kenapa kok bisa tidak masuk sebagai data. Itu proses apa? Pemilihan itu. Yang ketiga pemusatan. Pemusatan apa? Ada enggak pemusatan itu? Ada hubungannya enggak dengan apa? Dengan masalahmu? Masalahmu apa sih yang pertama? Prosedur penggunaan literasi cloud, Pak. Prosedur Penggunaan bagaimana kok prosedur, ya prosedur apa? penggunaan Apa masalah pertama apa? Fokus pertama apa? fokus pertamanya prosedur penggunaan Prosedur apa? website literasi cloud.
di dalam pembelajaran teks tanggapan. Sik, sik, sik. Prosedur Penerapan situs web literasi cloud dalam pembelajaran teks tanggapan. prosedur ya. Jadi prosedur loh ya. Artinya urutan kegiatan-kegiatan penggunaan website itu kan Iya, dalam pembelajaran ya. Tetapi bukan langkah-langkah langkah-langkah masuk ke atau login loh ya. Ingat loh ya. Bisa membedakan. Jadi masalahmu bukan masalah tentang bagaimana dia bisa login atau tidak login, ya kan? Tapi masalah pertama itu adalah bagaimana saudara mengelola, menjadikan literasi cloud ini sebagai media untuk pembelajaran teks tanggapan, kan? iya, Ya, nanti harus tercermin di observasi loh ya, iya, itu Pak. harus tercermin. Kalau nggak tercermin berarti bias nanti. Terus yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana hasil teks tanggapan karya siswa dengan Dengan menggunakan itu ya, ya situs web tadi. berarti berarti menggunakan data teks tanggapan ya. Iya, Nggak usah wawancara siswa, tidak, tidak usah wawancara siswa, tidak, tapi Bapak. cukup kamu fokus ke hasil teks tanggapan yang Iya, ditulis oleh siswa. Titik, iya, ya kan? iya. Terus yang ketiga, Yang ketiga tidak ada, hanya dua, Pak. awalnya dua, Iya, fokus berarti penulisan. menekankan ke prosedur itu ya. Iya, Pak. Jadi belajar mengenai materi. Bukaan halaman 24 itu yang tak tayang gitu. Pertemuan kedua, eksplorasi perancangan. Jumat ono Jumat. Jumat lega lo. Lapo nggak mau lengkapi Jumat legi. Biar Ono ini. spesifik, Pak. Apa hari-hari nggak usah. Ya. Kamu ceritakan saja di pengumpulan data itu loh. Duh, pikir ini. Di pengumpulan data kan bahwa data diperoleh mulai tanggal 13 Januari tahun 2025 sampai tanggal 1 Desember ngono Oh, ya. ya, Iya, Pak. nggak usah dirinci. Untung nggak jualan lagi tanggal ke Pon Kliwon kan lucu malah. Iya, Pak. Guru itu saya kita takoi. Akhirnya guru mereview pembelajaran mengenai materi di pertemuan sebelumnya. Pemantik bisa pantik ini. Ini apa? Ini kan biasanya bukan bukan karena literasi cloud kan? Bukan. Teks tanggapannya, Pak. Terus terus fungsinya itu cantumkan sebagai apa? Kenapa? Biar detail saja, Pak. Loh, kok bisa detail? Nah, ini penelitiannya bukan kan tidak meliti tentang detail dan tidaknya gitu kan? Iya. Kan otomatis kalau guru mengajar normalnya itu harus Mereview mereview pembelajaran misalnya gitu kan? Iya. Itu umum biasa kok belum kegiatan yang tidak menerapkan literasi cloud, ya kan? Iya. Nah sekarang di literasi cloud itu langkah ini penting nggak? Penting kalau semisal gurunya mengingatkan situs webnya gitu apa, Pak? Masih Ya Pak, ya ingat, Pak. masih Awalnya ingatkah? pernyataan ini kok nggak jelas sih? Ya Pak. Semisal kan saya bilang, masih ingatkah dengan pembelajaran sebelumnya kita menggunakan situs web literasi cloud?
begitu, Pak. Terus diarahkan untuk Tapi mengakses kan bukan kembali. data itu, Oh, kan bukan data, ya kan? iya Fokusmu bagaimana menjalankan pembelajaran dengan media, website, literasi cloud, gitu kan? iya Nah, masalah pertama kan prosedurnya bagaimana, ya kan? Apa prosedurnya gimana? Coba, prosedurnya gimana? Ada berapa langkah? Pembukaan, pelaksanaan, assessment, penutup assessment. Apa langkah-langkahnya? iya. Siswa mengakses kembali situs webnya, kemudian, menyusun kerangka teks tanggapannya berdasarkan buku yang sudah dipilih di pertemuan sebelumnya. Hmm. Terus Apapun ya, iya selama itu menjadi data, maka bisa cantumkan di pedoman observasi. Jika kegiatan itu tidak menjadi data sebagai bagian dari pelaksanaan penggunaan website literasi cloud, nggak usah literasi cloudan ya ikut dilaksanakan oleh guru, misalnya mengabsen siswa, ora usah pakai literasi cloud ya mesti mempresensi siswa guru itu. oh iya, Pak, Itu bukan data, paham maksudnya? paham. Jadi fokusnya ke tentang ya opo carane ya mengajar dengan menggunakan literasi cloud. Itu aja pertanyaannya itu ya. Iya, Pak. Karena nanti pertanyaan itu akan menggiring saudara mana data yang boleh masuk dalam hasil analisis, mana yang tidak. Ya, walaupun datanya sudah masuk, tetapi hal-hal yang tidak perlu ya tidak usah dijadikan data ya. Iya, Pak. Misalnya Bu Guru harus ngerumpi dulu, ora usah jangan lebokno. Misalnya begitu ya. Iya, Bapak. Jadi hal-hal nggak penting nggak usah dimasukkan. Paham ya? Paham. Wis. Jadi ini langsung masukkan teknik analisis data. Reduksi. Ini tadi ya kembali ke ini ya. Iya, Pak. Pemilihan, pemutasan. Ini gambarkan seperti apa pemilihannya, pemusatan bagaimana, transfer bagaimana. Nah, akhirnya ketemulah tabel 3.3 ini. Ya. Iya, Pak. Hmm. Iki apa kok apor tekan dia awakmu iki. Oh, ada, Ini kan Pak, di bab 2. A1, A2 itu mengacu ke mana-mana? Ke itu loh. TIFR. Iya, ya, itu ya. Iya. Ya wes oleh. Ini ditulis miring ini upper intermediate bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa daerah ditulis miring. Tapi kalau diapit sama apa, kolom tetap kiri, Pak. Tetap miring, Pak. Ya, Diapit apa itu? Iya, agak kurung wes kurung. aku agak. Saya nggak menjelaskan, harus dibaca IYD. Baca IYD berarti kamu sama sekali Mbak, nggak menguasai IYD kamu. Sama sekali. Ya, karena banyak tulisanmu yang wes pokoknya ngawur iki. Ya, nggak sesuai dengan IYD itu banyak. Ya, Iya, jadi nggak Pak. takon, itu kewajibanmu harus menguasai itu ya. Dibaca IYD lagi ya di bagian penulisan huruf miring ya, huruf miring bab 1 bagian C apa D F ding F. Penyajian data kurang urani. Seharusnya ini banyak ini. Nggak ada ini. Ya, kurang ini. Saya kurang jelas. Data yang tadi ini kurang jelas. Apa ini? Nggak kurang jelas ini. Kesimpulannya ada berapa itu? 3. Kesimpulan dapat diambil dengan cuma ini menyangkut 1, 2. No. Masalahmu ya. Keasalan data sumber metode. Uren nyuntut ke temanmu ini kurang ini. Oh.
Ya, ini umum, ini sangat umum. Triangulasi sumber juga sangat umum. Belum menukik, belum mengarah ke penelitianmu ini. Ya, keabsahan data, terus triangulasi metode ini juga belum menceritakan tentang penelitianmu, tapi ini bisa digunakan untuk penelitian apa saja. Belum mengusus ke penelitianmu. Ya, dibenakan lagi. Tak nyimit-nyimit ini. Kurang banyak. Indikator capaian mendapatkan tuh. Kamu selama 4 bulan hanya meneliti tentang teks tanggapan, Hah? Iya, Pak, Ayo diubah rencananya. ini indikator capaian. Nggak usah bulan-bulan nih, nggak dabrus sih. Ya entek ta waktu bahasa Indonesia di SMP, pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 21, ya habis hanya untuk teks tanggapan. Padahal dalam satu semester banyak teks itu yang harus dipelajari, ya kan? Nggak rasional ini, nggak rasional. Ayo yang rasional ceritakan, ya, Iya, Pak. mendapatkan data hasil observasi terhadap judul penelitian. Mosok 1 bulan, bulan kedua habis 1 semester Bulan ke hanya untuk teks tanggapan tok, nggak masuk akal ini ya, Iya, Pak. nggak masuk akal. Ini mengada-ada ini. Padahal kamu masuk hanya berapa itu? Teks Seminggu, tanggapan hanya 2 2 jam, pertemuan. 2 pertemuan. Nah, kenapa ini ditulis sampai 4 bulan? Karo keluyuran ini. Ceritakan, nggak usah begini, nggak usah Iya, Pak. indikator capaian, nggak perlu. Terus ceritakan saja bagaimana indikator, boleh indikator capaian boleh, tapi ceritakan saja hal-hal yang sudah tercapai dalam penelitianmu boleh, tapi tidak begini, ya, tidak begini. Uraian aja, nggak tabel-tabel. Atau gini, tahap pertama, tahap kedua, ketiga boleh, bulannya dihilangkan. Jadi tahapan, tapi jangan bulannya dihilangkan. Ini kesannya 1 semester umek pokoknya teks tanggapan toh, ya. Iya, Pak. Jadi tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini nanti ada hubungannya dengan tahapan penelitian, ya. Jangan bertentangan. Harus sama dengan tahapan-tahapan itu harus sama dengan yang sudah diuraikan di kotak-kotak awal itu. Ada hubungannya dengan itu. Penggunaan selama 1 minggu dengan 2 pertemuan pada hari Rabu dengan ini. Dengan 2 pertemuan, waktu setiap pertemuan adalah 3 JP kali 4 menit, akan nggak usah Rebo, Rebo, Jumat itu nggak penting, ya. Iya, Pak. Iki awakmu iki kejawen kayak ngomong Jawa, Rebo Pon mari, Rebo Pon Jumat Legi. Oh boy. Yang ilmiah itu. Dan dilaksanakan menggunakan teks tanggapan karya peneliti dari buku. Nah, ini di sini bisa diceritakan tentang memilih sihir otiri, asbabul nuzul itu bisa diceritakan di sini, ya. Iya, Pak. Dan ini buku ini tambahan ini. Oke, apa ya kesusahan? Iki apa iki? Tabel apa Jadwalnya iki? Hah? jadwalnya, Pak. Jadwal bahasa Jadwal apa? Indonesianya. Pak Agus. Jadwal? Itu, jadwal Ini jadwal pembelajaran. apa sih? Ngajar. Iya, kan saya Lah pakai apa? kelasnya beliau gitu. Lah apa? Gak penting banget. Kayak nggak laporan kegiatan, ke promes, ke prota. Ayo busa, nggak penting ini. Nggak usah, nggak penting ini kegiatan harian barang. Kamu jangan lebih-lebih ta. Hilangkan ini jadwal pelajaran, jadwal waktu. Nggak penting, karena kamu tidak meneliti tentang jadwal.
Meneliti tentang pembelajaran teks negosiasi, titik. Penjumlahan penelitian. Masih jauh dari sempurna milikmu ini. Bukan sempurna sih, masih jauh dari layak uji ini. Benak nona ini penyampaian hasilnya ini dipakai untuk menjawab fokus antara lain. Antara lain sih, nggak usah antara lain. Apa ada yang lebih dari dua? Tidak. Kan hanya dua. Kok antara lain? Yaitu. Yaitu kan, Iya. yaitu prosedur P-nya kecil dan dua menganalisis M-nya kecil. Loh, entek wisan. Lah kok ngene tok kok bulet ya. Penyimpulan hasil penelitian dari ini, prosedur misalnya teks tanggapan kelas ini tentang bla 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 bla. Ini papira sih. Iya segini. Segini gak apa-apa wis lah. Timbang awakmu kok mbok anu. Gini aja nggak apa-apa sudah. Ini wis. Iya, Pak. Yang penting iki saiki bab 4. Ini foto apa ini? Foto apa ini? Konsultasi sebelum pembelajarannya, Pak. Iso kok diedok-edok kan iso. Edok-edok konsultasi. Berarti tidak Apen-apen usah. kan iso. Oh, Pak. Gak penting. Bukan dah. Apa ada pertanyaan bagaimana cara konsultasi gitu enggak? Enggak? Tidak. Enggak ada. Hal-hal nggak penting nggak usah, tapi bisa cantumkan di Lampiran. lampiran. Oh Seperti iya. itu. Ya, karena nggak ada hubungannya dengan penelitian. Uraikan saja ya, jangan belajar mengolah kata. Kamu lemahnya di sini. Jadi mengembangkan sesuatu, mendeskripsikan, menyimpulkan, menganalisis itu menggunakan kata-kata ya. Ojo tabel. Akhirnya itu hal-hal nggak penting dicantumkan ya. Ini banyak yang nggak terurai. Banyak sekali pernyataanmu yang tidak terurai. Persiapan pada tahap awal sebelum mulai pelajaran bahasa Indonesia memanfaatkan literasi. Apa persiapannya apa? Kan tidak usah menerapkan literasi cloud aja kan mesti ada persiapan. Nah, untuk literasi cloud itu apa pencirinya? Keunikannya apa? Apa? Menyiapkan device siswa masing-masing, Bapak. Ya apa ya? Menyiapkan handphonenya, Perangkat, ya device perangkat barang. perangkat Endi, pribadi siswa endi. masing-masing harusnya Endi sih? memimpin doa. Lah kamu hal berupa langkah-langkah malah kamu deskripsikan. Mana ini? Kan guru mempersiapkan materi mengenai penulisan teks dengan cara apa ini? Ya apa cara? Persiapannya apa? Menyiapkan materi mengenai tulisan apa itu seperti apa caranya? Misalnya kalau tidak menerapkan literasi cloud, ini caranya A begini. Kalau dengan literasi cloud maka harus begini caranya gitu. Ada enggak di sini? Tidak. Belum kamu uraikan, nggak ada. Iya. Iki podo ae kok, iki nggak ada keunikan, nggak ada sesuatu yang berbeda antara menerapkan literasi cloud dengan tidak kok ini yang kamu ceritakan ini. Nggak ada uniknya, biasa-biasa saja. Ya, jadi persiapan apa biasa-biasa saja kan bisa diganti pada tahap awal sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan memanfaatkan video guru menyiapkan sama aja kan. Jadi literasi cloud ganti video itu. Sama kan? Karena nggak ada yang unik. Datanya nggak ada yang unik. Seharusnya
kalau memanfaatkan literasi cloud itu ada langkah yang unik setiap langkah. Persiapannya berbeda dengan yang biasanya, pelaksanaannya berbeda dengan biasanya, gitu kan? Kalau sama saja, lah apa, kan hanya bukan penelitian, jadi bukan sesuatu yang perlu diteliti. Loh, kan tunjukkan trennya itu, tunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang data ini perlu, yang tidak ada di persiapan pada saat menggunakan media yang lain. Kamu harus cermat, kamu harus berhasil untuk menemukan sebuah persiapan yang tidak dilakukan untuk pembelajaran yang biasanya. Harus begitu. Kalau enggak, ya kenapa harus diteliti? Ya, unik. Nyuntuh iki lho, nyuntuh mungkin diskusi dengan temanmu Risma yang sudah tahu dia ini loh bedanya, kalau enggak ya begini, kalau gini begini gitu loh. Jadi bisa membedakan antara yang konvensional dengan yang tidak konvensional. Bisa berhasil menggambarkan itu. Ini bedanya. Kalau biasa begini, guru ceramah, kalau dengan Yunus Tako, ini guru begini menyiapkan ini dengan mengubah blok-blok dengan tulisan. Nah, itu bedanya di situ. Ya, bedanya itu lah. Kamu harus berhasil. Misalnya memulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan memaknai itu guru sebelum melakukan persiapan ini waktu-waktu guru harus gitu kan, guru harus menyiapkan berbagai hal lembar prosedur atau menganalisis atau mengamati, mengulang kembali pemahaman tentang literasi cloud, sehingga literasi cloud itu berbeda persiapannya dengan pembelajaran konvensional gitu. Itu aja ya, seperti itu. Harus berbeda ini. Kalau enggak ya apa gunanya diteliti. Ya. Ya, Jadi Pak. bukan hanya hanya lebih baik, lebih efisien apa enggak sih antara penerapan literasi cloud dengan tidak? Ngono akhirnya penelitianmu. Padahal tidak begitu kan? Tidak begitu. Ada khas. Coba kamu pikirkan lagi saat menerapkan literasi cloud, awal kamu mengenal itu persiapannya apa saja yang kamu lakukan? Ya, misalnya mengubah platformnya, mengubah alatnya dan sebagainya, membuat persiapan untuk mempersiapkan atau menyiapkan lembaran-lembaran apa misalnya untuk siswa, termasuk persiapan itu, ya ceritakan, termasuk pelaksanaan kegiatan inti, kil akeh sing lowong iki. Ya nanti mungkin karena saya belum jadi ya, sehingga ada ini lowong-lowong. Iya, Pak. Guru menyiapkan kertas dengan barcode menuju itu. Ya mosok ngerti rek iki kertas barcode. Ya, itu. Ini prosedur tadi, foto-foto tadi kamu urutkan sesuai dengan kegiatannya ya di lampiran. Ya, Pak. Tapi kamu di sini kamu cerita bahwa guru mempersiapkan. Terus kertas barcode-nya ada? Ada. Lah itu cantumkan di sini mungkin ya. Di sini mungkin. Di data ini mungkin ya. Oh, tidak di lampiran, Pak. Kalau kertas barcode-nya itu ya boleh di lampiran boleh. Kertas barcode-nya seperti apa terus kamu uraikan. Ya kamu uraikan tentang kertas barcode itu. Isinya apa aja? Hanya cuma buat untuk mengakses, Bapak. Dipindahi gitu. Apa? Untuk mengakses apa? Literasi Cara cloud. mengakses atau apa? Hah? Langsung ke website-nya.
Bukan. Isinya lembar yang dibagikan siswa itu isinya apa saja di dalamnya? Barcode saja, barcode yang kalau dipindahi langsung akses ke website-nya gitu, Pak. Oh, barcode atau QR code? QR code, barcode. Yang kotak apa yang panjang, yang garis-garis itu? Yang kotak, iya QR code. Oh, yang QR code. Iya. QR code itu loh. Ya, bukan barcode itu. Bar itu berbentuk kayak permen loh, batangan itu loh, Oh kotak itu. iya. Kalau kotak persegi itu namanya QR code. Jadi guru menyediakan kertas QR code sebagai sarana untuk yang harus di scan oleh siswa, ya kan, dipindai oleh siswa agar bisa masuk ke Literasi. websitenya iki, gitu kan? Iya. Nah, ceritakan di situ isinya barcode saja ngono ae lah opo gak penting banget iki. Ceritakan aja di sini, ya. Oke. Foto-foto ini nggak usah deh, nggak penting. Iki apa iki kecil ini? LKPD, Pak. Dibesarkan apa, Pak? LKPD. LKPD ini kalau apa bedanya antara LKPD yang untuk menggunakan literasi cloud dengan yang tidak itu apa bedanya? Kalau yang menggunakan literasi cloud itu dia disambungkan dengan buku yang ada di literasi cloud, Bapak. Siswanya nanti di Kenapa ya akhir Pak? Disambungkan ya disambungkan Pak? dengan contoh teks tanggapannya Cara ini. nyambungnya apa? Kenapa pertanyaan saya cara menyambungkan bagaimana? Mengapa harus disambungkan? Karena berkaitan dengan literasi cloud-nya. Apanya yang berkaitan? Contoh teks tanggapannya yang ada di LKPD. Heeh. Nah, terus nanti di Contohnya akhir di mana? Contohnya di mana? Di LKPD. iya itu yang teks-teks panjang itu, Pak. Itu contoh teks tanggapan dari buku yang ada di salah satu buku yang ada di Literasi Cloud. Tuh, LKPD kan berbentuk lembaran toh. Iya, Lembaran itu apa hubungannya dengan literasi cloud? ini nanti lembarannya itu untuk siswa mengerti gitu, Bapak. Oh, mengidentifikasi bahwa bagian-bagian ini itu yang masuk deskripsi konteks identitasnya, bukunya, dan sebagainya itu. Nah, lalu siswa juga mengidentifikasi kalimat pendapat, kalimat persetujuan, terus sarannya penulis yang ada di teks tanggapan contoh itu. Nah, nanti di akhirnya Contohnya siswa kan sitir otir itu kan. iya, di akhirnya nanti siswa Terus membuat yang di LKPD apa? iya, sir-otir juga ini contohnya, Pak. Tuh. Nah, lapor kalau di sitir otir kan anak-anak diminta untuk login ke cloud di cloud apa literasi cloud ya kan Iya, cloud. Terus anak-anak apakah sitir otir juga dicantumkan di buku LKPD? di lembar LKPD saya, teks tanggapan dari sir-otir. Kan Literasi Cloud ini bukunya, terus dibuat oleh saya itu teks tanggapan menanggapi sir-otirnya untuk contohnya anak-anak kalau membuat teks tanggapan gitu untuk Aku gak mudeng aku sih iki sakjane penelitiannya nggak biasa sangat biasa ini. Tak kira gini loh, bayangan saya menggunakan literasi cloud, ya kan? Ya kan? iya, Di sana banyak variasi bacaan, banyak macam-macam bacaan. Saya menangkapnya dulu begitu. Dari variasi itu maka anak-anak suruh memilih bebas. nah, iya Pak,
anak-anak nanti akhirnya memilih sendiri bukunya, terus menulis teks tanggapan dari buku pilihannya. Ini cuma buat contoh saja gitu. Heeh, heeh, terus contohnya itu kok dikerjakan oleh siswa? Hanya untuk ini Pak, saya menjelaskan tidak dikerjakan oleh siswa, tapi dikerjakan bersama-sama untuk yang contohnya, mengidentifikasinya, yang struktur dan kebahasaannya itu nanti untuk saya menjelaskan gitu Pak, "Oh ini teks tanggapan itu isinya ini loh," gitu, "terus strukturnya begini," gitu. Supaya nanti Heeh. di Tapi kan LKPD yang nomor sis 5 siswanya heeh. bisa, menanggapi buku pilihannya sendiri gitu Pak. Oh, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kan, iki lo contoh nih cara mengerjakan teks tanggapan menganalisis dari otir sitir itu, sitir otir itu. Iya. Heeh. Tapi apa teks itu nggak usah dicantumkan di LKPD kan? Tidak, teks tanggapannya dicantumkan, tapi bukunya tidak, Pak. Kan anak-anak akses dari dari literasi cloud-nya. Enggak, maksudnya kok ya apa sih? Di LKPD itu yang dicantumkan kan hanya pertanyaan akhirnya. Karena teksnya ada di literasi cloud. Anak-anak diminta untuk membaca buku Sitir Otir, ya kan? Iya, bukunya ada di Nah, literasi Sitir cloud. Otir itu contohnya. Silakan kamu tanggapi, kamu berikan tulisan atau apalah tentang Sitir Otir sesuai dengan apa pemahaman tentang teks negosiasi. Bagian ini adalah bagian ini kan gitu kan? Iya, Berarti di LKPD nggak perlu ada teks apa otir sitir otir yang ngono, hanya berisi tanggapan-tanggapan tentang sitir otir dulu sebagai latihan, ya kan? iya, hanya berisi tanggapan terhadap buku Syair Otir, Pak, sebagai contoh saja. Terus berarti nanti LKPD itu harus kamu cantumkan lampiran seperti apa hasilnya. Terus setelah itu untuk apa setelah dia selesai menanggapi, kamu apakan hasil siswa itu? Dianalisis, Pak, LKPD siswanya. Dianalisis. Iya, Ya, terus dicari apanya? Analisis apanya? dicari. Saya klasifikasikan per jenjangnya. Kan anak-anak bebas, saya bebaskan memilih, silakan memilih. Bukan, bukan, bukan. Ya apa sih aku iki? Awal langkah awal itu loh. Kamu kan apa anak-anak anak-anak kan mengerjakan LKPD. Iya, terus sudah selesai kan, Pak? LKPD sik meneng meneng ngrungokno sik. Anak-anak melakukan LKPD, mengerjakan LKPD, yaitu latihan latihan menganalisis sitir otir, ya kan? Ya, Hasilnya ditulis di LKPD kan? ditulis. Hmm. Nah, tulisan hasil analisis sitir otir itu kamu apakan hasil siswa itu? Saya cantumkan saja, Pak, dalam bentuk Hmm? foto, dicantumkan saja, Loh, tidak ada. kan ini kan nanti, oh anak ini, kan seharusnya kamu analisis itu. Oh, si Amir ini ternyata gak paham ini. Si apa Siti ini oh, paham. Si R kan begitu aslinya. Ada, Pak, yang ketukar. Diuraikan di mana hasil itu? Di dalam penelitianmu diuraikan di mana itu? Itu kan data itu. Langkah Iya, mana? Di langkah mana? di yang halaman berapa ya, Pak? 46. Hah? Ada di halaman Di empat puluh langkah enam. mana? Di langkah mana? Persiapan apa? Masuk persiapan atau langkah inti? Masuk, sudah dianalisis teks tanggapan karya siswanya di Di mana? 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 halaman 46, Mana? Bapak. 46, 46. Akan foto, fotonya ora usah. 46. Loh, 46 kan sudah tahap berikutnya.
Iya, sudah Ya masuk berikutnya anak-anak analisis. setelah kamu kan harus mengadakan remedi. Tidak semua paham ternyata tentang apa literasi cloud, ada masalah. Nah, masalah itu sebagai hasil diketahui setelah kamu menganalisis latihan tanggapan tadi. Ceritakan, ternyata dari 30 mahasiswa ada 2 mahasiswa yang tidak paham, tertukar, macam-macam lah. Gitu loh. Nah, setelah itu baru wis paham semua, dianggap paham semua, ya setelah dibuat remedi itu kan fungsinya LKPD itu. Sudah yakin paham semua dengan caramu sendiri, dengan cara mengajarmu sendiri itu, bahwa anak-anak sudah yakin, baru mulailah mengerjakan soal berikutnya, yaitu anak diminta untuk memilih secara bebas tulisan yang ada di literasi cloud. Setelah itu dari situ mengerjakan tanggapan hasil karya siswa sendiri. Nah, hasil ini yang kamu analisis lagi. Begitu seharusnya. Kamu Hmm, kelewat satu langkah. iya, Dengan kamu lewat satu langkah. tidak ada remedial, Bapak. Tidak ada remedial. Lah terus istilahnya tidak harus remedial, istilahnya konfirmasi boleh atau apa. Kamu tulis ada berapa? Ini koyok seperti penelitian tindakan kelas yang siklus-siklus, tapi tidak menggunakan kata siklus. Dalam pembelajaran harus ada. Ini saya ngerti itu latihan dulu. Sakjane antara penerapan literasi cloud dan tidak ini nggak ada bedanya akhirnya penelitian ini sebenarnya. Yang membedakan bahwa kamu menggunakan literasi cloud, yang lainnya tidak, itu aja. Akhirnya biasa-biasa saja penelitian ini, itu loh. Nah, karena wis kadung. Nah, saiki kamu harus menceritakan. Jadi kenapa kok mesti ada enggak permasalahan gitu. Ternyata ada 3 orang atau 2 orang yang tidak berhasil pada saat latihan itu setelah memeriksa LKPD. Ya, LKPD pertama nggak berhasil. Akhirnya kamu mengajar lagi, memberikan pengajaran lagi ke siswa bahwa ini loh, ya, memberikan remedi untuk istilahnya remedi untuk yang tidak yang gagal itu atau memberikan penguatan kepada siswa yang berhasil. Nah, barulah setelah itu dilakukan, anak-anak sekarang silakan memilih bacaan sendiri sesuai dengan minat masing-masing dan buatlah teks tanggapan terhadap karangan atau tulisan yang kamu pilih tersebut. Bla bla bla. Nah, gongnya ini. Jadi gongnya ini, jadi 46 itu berlaku, setelah itu gongnya kamu analisis hasil teks negosiasi siswa itu. Ngono loh. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Wes kamu perbaiki ini. Kamu ceritakan, meloncat. Kalau melancat apa namanya bukan penelitian ini, mengada-ada ini. Ya, kamu ceritakan diling-iling nih. Kira-kira ada berapa siswa yang gagal itu, terus kamu melakukan langkah apa? Ya, Ya, setelah Pak. itu yakin semuanya bisa memahami ya dengan cara konfirmasi atau dengan wawancara apa dengan tanya jawab bahwa siswa satu kelas itu dijamin bisa membuat teks tanggapan, maka akhirnya diminta untuk itu aja ceritakan itu nang iki ya. Terus yang akhir dia pada apa yang kita pelajari ini reflektif, nggak penting juga ini menggunakan literasi cloud ataupun tidak, tetap harus ada refleksi. Kan itu kan? Iya. Jadi pokoknya menggunakan media apa saja kegiatan akhir itu. Tapi ini bukan termasuk pada bagian penelitianmu, ya. Bagian penelitianmu tidak, karena tidak yang unik, tidak yang unik. Misalnya kalau
pembelajaran biasa menggunakan pertanyaan singkat, menjawab singkat, tapi karena ini menggunakan literacy cloud, maka pertanyaan berbentuk multiple choice, misalnya gitu. Nah, baru perlu diceritakan kenapa harus memilih multiple choice, misalnya begitu. Ya, jadi harus begitu, baru diceritakan. Repot doai mau menggunakan literacy cloud, mau tidak, refleksinya sama, ya sama saja. Ya berarti bukan sebagai data. Ya, jadi kalau misalnya penguji menanyakan itu nggak ada yang istimewa untuk yang kegiatan akhir. Atau kamu ceritakan, mungkin kamu belum sadar bahwa ada sesuatu yang khusus untuk penerapan literary cloud pada akhir itu. Ada kegiatan yang unik yang tidak dilakukan oleh guru jika dia mengajar dengan cara biasa. Kan gitu. Ya, dicermat lagi, dipikir lagi kira-kira apa yang unik. Ya, kalau yang nggak unik ya apa penelitian itu ya. Itu diceritakan kembali lagi, dibenahi lagi nih. Cara menceritakannya alamiah saja, menemukan apa saja ditulis, ya ditulis saja, tapi bahasamu diatur lagi. Bahasamu nggak usah tergesa-gesa, runtut, ya. Jadi satu fokus, begitu caranya ya. Iya, Pak. Faktor pendukung dan loh, ini faktor pendukung dan penghambat penggunaan ini jadi pertanyaan nggak? Masuk dalam masalah atau fokus penelitianmu nggak? Prosedur Ini, dan analisis data. hah? Kalau di dalam Mana? Nomor prosedur, berapa? Masalah berapa ini? masalah saya hanya 2, Pak, prosedur Ya, dan lalu pokok ini cantumkan barang ini. Faktor pendukung, penghambat, kelebihan dan kekurangan ini kenapa? nah, kemarin, apa, waktu terakhir bimbingan dengan Bapak itu katanya diceritakan saja semuanya, apa, yang menunjang, terus yang menghambat kira-kira apa gitu, kendalanya Oh, apa. bukan bukan terdiri dari sendiri lah, kamu tidak termasuk pada data kok. Tidak termasuk pada fokus kok. Berarti Jadi diuraikan di atas kamu hanya saja. 2 kan? Yang 2 itu gemuk sekali kamu itu. Penjelasan nomor masalah kedua itu sangat gemuk. Tapi disusun dengan baik supaya seolah-olah ini nanti ada masalah lain. Nanti masalahmu bagaimanakah pendukung, faktor pendukung dan penghambat, ngono kok tambah tambah acara kok, tambah masalah kok. Hmm. Bukan begini. Ya, datanya itu kamu jadikan satu ke masalah kedua. Sehingga hanya ada, jadi analisis ini hanya ada 2, A dan B itu aja. 1 prosedurnya, data prosedur, 2 data apa mau jadi 2 Teks prosedur, yang satunya apa lagi tadi? Data teks tanggapan siswanya hasil. Oh ya, prosedur yang kedua teks tanggapan itu ada titik. Bagaimana yang itu masalah keberapa? Prosedur pembelajaran itu bagaimana? Masalah berapa? Pertama atau 2? Pertama, Nah itu berarti itu masuk pertama mmm, yang tadi itu. diuraikan Tapi panjang saja. diuraikan nggak ngene iki, nggak rinci ngene iki. Lah lapo? Oh, iya, Pak. Nggak tuh, 2 apa nih salah pisan. 4.1.11 A. 1 dadakno. 1 2. 1 titik itu lebih tinggi dari 4.3.3. Wis iki apa sih kok salah kuwabe penomoranmu iki ngawur iki sak enake udelmu iki. Iki ngawur mulai awal sudah nggak konsisten ya Pakmu iki cara menomori. Ngawur kok iki. Ya. Ayo ditanggapi dia apa ditotone. Cara penomorannya. Lah, lah apa? Lah apa ono presentasi bareng. Kamu kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif, Bapak. Ya lalu kalau presentasi nulisnya keliru, dudak persentase.
Duduk presentase itu penayangan persen. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Persentase, bukan presentase, bukan persentase. Hilangi angka-angka ini. Untuk apa? Nggak berguna. Ya, Iya, Pak. nggak berguna. Nggak ada ini kok. Tuh kamu terjebak dengan kuantitatif ya. Hilangi ini. Cukup jumlah siswa nggak apa-apa ini. Tapi jangan persentase. Persentase. Kalau angka dijadikan persentase, maka kamu masuk ke statistik deskriptif namanya. Jadi orang mencoba untuk persentase itu berarti ke deskriptif. Statistik. Banyak dosen yang nggak tahu itu. Banyak dosen yang nggak tahu tentang statistik deskriptif, statistik inferensial. Jadi mahasiswanya dibiarkan pada saat menggunakan persentase. Kalau angka boleh, 3 dia masih boleh lah. Tapi kalau sudah dipresentasekan nggak perlu ya. Jadi Iya, Pak. misalnya ini harus dijelaskan. Nah, persentase kan kuantitatif ini sebagian besar siswa dengan persen. Nah ini wes kuantitatif kamu, bukan kualitatif. Coba iki campur-campur ya. Ubahan KPI, waduh, ubahan KPI. Jadikan kualitatif, ini kurang, itu banyak kurangnya. Jangan mencantumkan, ini di lampiran yang gambar 4.8 itu lampiran. Ya, Iya, Pak. di sini sudah dalam bentuk ketikan. Jadi buku yang ini ketikan sudah diketik. Ya, dari ketik yang itu masuk pada tahapan pemusatan mungkin ini ya. Tadi kan ada pemilihan, pemusatan, nah masuk pemusatan mungkin ini. Jadi ya buku campur-campur terus bukan begitu, bukan cantumkan, bukan foto ya, tapi ditulis. Ki opo iki? Buku-buku yang Hantu opo sih? dipilih, Pak. Hah? Yang dipilih siswa. Nggak usah berarti. Nggak usah, tapi buku-buku yang dipilih oleh siswa sejumlah 39. Siswanya 40, tapi buku yang dipilih 39. Ada yang sama misalnya. Boleh sama apa enggak? Boleh, tapi nggak boleh ya sama dengan teman sebelahnya gitu saya kemarin bilangnya ke siswa. Ya cantumkan. Silakan cantumkan aja prosedur itu. Cara pengumpulan data, masuk pada cara mengumpulkan data. Salah satunya perintah guru apa. Ya, Iya. buku-buku itu cantumkan di lampiran. Hantu, it's a ghost itu di lampiran saja, lebih besar, lebih kelihatan, bisa dibaca. Contoh cover atau contoh sampul buku yang dipilih siswa, tidak semuanya. Nanti lampiran isimu 50 halaman, lampirannya 250 enggak. Ini KB cantumkan. Contoh saja, contoh buku-buku yang dipilih oleh siswa, ya covernya, ya halaman sampulnya. Terus hasil karya siswa yang masih berbentuk tulisan tangan, ya. Jadi tapi itu harus ditranslate di kolom kan, di kolom analisis itu diketik, kamu ngetik lagi itu, ketik lagi data-data yang dihasilkan ditulis oleh siswa. Ini masih panjang ini perjalananmu kayaknya. Iya, panjang ini. Jadi halaman-halaman yang punya gambar-gambar nggak usah wis. Apalagi sopo sing sampai moco tulisan siswa sing sak nyimit iki. Diketik saja lagi. Cara mencantumkan ketikan atau data itu fontnya lebih kecil dan spasinya juga satu nanti. Nyuntuh koncomu sing wis yang sudah hampir selesai ya. Iya, Yang Pak. sudah tinggal itu. Cara ini data semua. Ya, saya nggak membaca penutup karena saya yakin ini sudah
nggak akan nanti banyak yang salah kesimpulannya. Karena hasil iki kesimpulannya ono piro telu. Lucu. Fokusnya 2, kesimpulan 3. Lah kok lucu? Ketok salah. Keterbatasan 1, 2, 3. Lah apa keterbatasan? Keterbatasan itu ada di depan, di pendahuluan. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian itu ada di depan, bukan di kesimpulan. Di sini penutup hanya ada kesimpulan dan saran saja. Ya, Iya, Pak. cantumkan. Waduh, iki kurang fokus kayak iki. Daftar pustaka nih, iya. Yes, nanti aja ya. Selanjutnya kalau ini satu spasi ya, rujukan ini satu spasi. Nih, satu spasi nih. Yes. Jadi apa apa jenenge? Diperbaiki lagi ya, diperbaiki lagi pelan-pelan saja. Satu kali kerja, jangan berkali-kali kerja. Satu kali, jadi mulai awal diteliti lagi, dibaca lagi, baca lagi begitu. Terus tetap membaca selanjutnya, tetap ingat apa yang ditulis sebelumnya, sehingga gandeng, sehingga tetap tetap bergayut ya, bergayutan dengan apa yang kamu uraikan sebelumnya. Kamu teliti ya, tadi kata-katanya itu baru nanti itu. Ya, jadi kalau misalnya fokusnya loro ya, tujuannya 2, fokusnya 2, tujuan 2, terus analisis ya analisis datanya 2 kelompok, pembahasan dia 2 kelompok, kesimpulan 2 kelompok atau 2 biji 2 buah, terus yang ke sarannya juga 2 gitu Iya, ya. Pak. Wis ngono. Dah ya, ayo dibenahi wis dilereni turun iki. Iya, Saya Pak. kira itu. Ya wis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.